Kemarin baru saja kita memperingati Hari Pramuka ya, yang selalu diperingati setiap tanggal 14 Agustus di setiap tahunnya. Jadi kamu perlu tahu nih pembentukan gerakan Pramuka itu seperti apa awalnya. Jadi karena waktu itu awalnya nih berlandaskan pada keputusan Presiden di tahun 61 tentang gerakan Pramuka. Pramuka kita tahu ya, kepanjangannya adalah Praja Muda Karana. Ternyata juga memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanannya khususnya di bangsa Indonesia. Awalnya organisasi Pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Paarvinders Organisasi atau NPO di tahun 1912. Kemudian 4 tahun berikutnya berubah nama menjadi Nederlands Indische Paarvinders Vereniging atau NIVP. Nah, masih di tahun yang sama, Mangkunegara 7 dari kota Solo membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javanese Padvinder Organisasi atau JPO. Lahirnya JPO di Jawa ini memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi yang sejenis. Nah, Belanda semakin khawatir nih, kok banyak banget organisasi-organisasi sejenis pramuka. Jadi Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu, Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yakni Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 45. Dan pada tahun 60, pemerintah dan MPRS waktu itu berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Nah, di tanggal 14 Agustus tahun 61 dilakukan MAPINAS alias Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Soekarno kala itu, dengan ditandai penyerahan panji-panji pramuka oleh Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka saat itu ya. Maka peristiwa ini langsung dikenal dan diperingati sebagai hari lahir pramuka yang kita peringati sampai sekarang ini. Kalau kita lihat, pasti kamu dulu SMP, SMA ataupun SD sekalipun menjadi anak pramuka di sekolah ya. Kita pasti sudah akrab dengan lambang pramuka, yakni tunas kelapa. Apa sih artinya? Awalnya, lambang gerakan pramuka ini diciptakan oleh seorang pembina pramuka bernama Bapak Sumarjo Armodipuro. Lambang pramuka sudah digunakan sejak 14 Agustus tahun 61 lalu saat gerakan pramuka diperkenalkan ke masyarakat. Dan sejak saat itulah lambang tunas kelapa digunakan pada benda-benda kepramukaan, misalnya bendera, papan nama, hingga lencana yang ada di seragam. Ada beberapa alasan mengapa tunas kelapa dipilih sebagai lambang. Yang pertama, tunas kelapa ini melambangkan setiap anggota pramuka adalah tunas bangsa Indonesia. Sebagai tunas bangsa, kita harus bisa mengharumkan nama Indonesia. Dan kemudian tunas kelapa ini bisa bertahan lama dalam kondisi apapun. Hal ini melambangkan setiap anggota pramuka harus bisa bertahan dalam menghadapi segala tantangan untuk mengabdi kepada bangsa. Dan tunas kelapa yang bisa tumbuh di mana saja melambangkan setiap anggota bisa menyesuaikan diri dalam keadaan sekitar, apapun kondisinya. Jadi guys, perlu diketahui pohon kelapa juga tumbuh tinggi kan, seperti kita tahu, menjulang tinggi dan menjadi salah satu pohon tertinggi. Hal ini menunjukkan setiap anggota pramuka tentunya memiliki cita-cita yang tinggi dan bisa tegak berdiri. Lalu akar pohon kelapa biasanya tumbuh kuat di tanah yang melambangkan setiap anggota pramuka berpegang pada keyakinan yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Selain itu, pohon kelapa adalah pohon yang memiliki banyak manfaat ya. Dan hal tersebut juga melambangkan setiap anggota pramuka merupakan manusia yang berguna bagi negara Indonesia. Begitu kuatnya, begitu bermakna banget ya lambang tunas kelapa untuk pramuka ini. Jadi kita sebagai anggota pramuka, buat kamu yang masih menjadi anggota pramuka, harus mengembannya dengan baik, harus mengembannya untuk bangsa Indonesia. Selamat Hari Pramuka!